Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah metode penelitian psikologi agama. Teman-teman sekalian, ruang lingkup dari kajian psikologi agama itu adalah pertumbuhan dan perkembangan agama pada masa kanak-kanak. Kemudian hubungan antara keyakinan yang dianut oleh seseorang dengan ekspresinya di dalam kehidupan beragamanya. Tentu saja dalam konteks hal ini adalah bukan cuma anak-anak, tapi remaja sampai dengan dewasa, sampai dengan masa tua. Hanya dalam kajian psikologi agama kita sampai dengan masa dewasa. Nah, kemudian kalau kita lihat psikologi agama kalau saya ambil pendapat dari pelopor psikologi Islam, yaitu almarhum Profesor Dr. Zaki Hadarajat, bahwa psikologi agama itu adalah meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan perilaku perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, juga terhadap mekanisme yang ada pada diri seseorang. Bagaimana mekanisme itu bekerja dalam diri seseorang, baik fisik maupun psikisnya, apakah mempengaruhi perasaannya. Biasanya orang-orang akan bersikap dan berperilaku itu dimulai dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, barulah lahir sebagai ekspresi perilaku. Jadi kalau dalam psikologi kita kan tidak mungkin melihat seseorang itu langsung dari jiwanya, karena jiwa itu adalah tersembunyi internal tetapi yang ingin kita pelajari adalah ekspresinya, hasil dari pikiran dan perasaannya yang timbul keluar sebagai bentuk sikap dan perilaku. Nah, itulah yang akan kita kaji. Kemudian yang akan kita kaji di dalam kaitan psikologi agama ini adalah bagaimana cara berpikir seseorang, bagaimana cara bersikap seseorang, bagaimana cara bertingkah laku seseorang, yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diyakininya dalam kehidupan sehari-harinya. Itu yang menjadi kawasan di dalam penelitian psikologi agama. Nah, metodenya yang digunakan tentu saja adalah metode ilmiah bukan yang non ilmiah. Jadi meskipun kaitannya dengan perilaku, misalnya keyakinan, itu tetap ada dalam koridor penggunaan metode ilmiah. Jadi bukan yang tidak ilmiah. Jadi yang tidak ilmiah tidak akan kita kaji di dalam psikologi agama ini. Nah, apa itu metode ilmiah? Adalah yang berkaitan dengan fakta. Jadi kita akan kaji penelitian itu berdasarkan fakta-fakta yang dapat diobservasi, yang dapat diamati yang terukur. Kemudian yang kedua adalah objektif, bukan berdasarkan subjektivitas, bukan berdasarkan common sense, bukan berdasarkan perkiraan, tapi objektif. Kemudian yang ketiga adalah ciri dari metode ilmiah adalah logis Logis, ada argumentasi yang dapat kita minta dan atau diberikan oleh orang yang menjadi target penelitian kita. Itu adalah metode ilmiah. Jadi jangan lupa bahwa ciri dari metode ilmiah adalah berdasarkan fakta, berdasarkan objektivitas, objektif, dan yang ketiga adalah logis. Semuanya bisa diamati dan diukur. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau begitu apa metodenya atau tekniknya teknik penelitian. Yang pertama adalah kita bisa gunakan teknik dokumentasi. Jadi dokumentasi dari pribadi yang akan kita teliti, bisa dari anecdotal record, bisa dari buku hariannya, bisa juga misalnya mempelajari pengalaman hidupnya. Misalnya kalau orang-orang yang datang ke psikolog atau ke psikiater itu biasanya ditanya bagaimana perjalanan hidupnya, riwayat hidupnya dari mulai masa kanak-kanak, remaja, sampai pada saat dia punya masalah. Itu jadi dari situ bisa kita pelajari. Itu yang pertama, dokumentasi. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua adalah wawancara.
wawancara dengan orang-orang yang menjadi responden dalam penelitian psikologi agama itu. Wawancaranya boleh wawancara terbuka kalau penelitiannya kualitatif. Kalau penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif, itu menggunakan wawancara tertutup. Tapi memang pada umumnya kalau berkaitan dengan kesadaran beragama, itu biasanya menggunakan pendekatan kualitatif ya. Kecuali pada aspek-aspek tertentu yang bisa diukur, ya kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi memang agak sulit kalau untuk mengukur kesadaran kita menggunakan kuanti ya. Baik teman-teman sekalian, yang ketiga itu bisa dengan observasi. Jadi tidak melakukan wawancara, kita tidak menggunakan dokumentasi, kita amati aja, kita observasi perilaku individu itu. Tapi jangan lupa di dalam observasi itu ada panduan-panduan observasinya. Jangan sampai kita mengobservasi yang tidak kita butuhkan di dalam penelitian itu, ya, sehingga nanti tujuan tidak tercapai. Jadi observasilah bagian-bagian yang memang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jadi buat dulu pedoman observasinya, lalu kita melakukan observasi. Nah, yang keempat adalah eksperimen. Jadi ini ada perlakuan, misalnya dalam belajar Al-Quran, misalnya pada anak-anak usia dini ingin menggunakan metode tertentu, lalu bereksperimen pada kelompok anak-anak usia dini dengan metode tertentu berapa jam, oh iya berhasil. Dengan metode ini keberhasilannya berapa persen, dengan metode ini berapa persen misalnya. Atau mungkin ingin meneliti tentang bagaimana anak-anak minatnya di dalam mempelajari hadis misalnya. Kok ada kecenderungan kok kayak takut misalnya, atau mudah jenuh mempelajari hadis misalnya. Lalu guru bidang studi tersebut melakukan uji coba dengan metode tertentu, di kelompok ini seperti apa, di kelompok ini seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa melakukan eksperimen dan lain-lain, banyaklah contoh-contoh yang kita bisa lakukan dengan metode eksperimen ya. Kemudian yang berikutnya adalah biografi. Biografi itu adalah kita mempelajari perilaku kehidupan beragama seseorang dari sejarah kehidupannya gitu ya. Misalnya saya ambil contoh, kalau saya misalnya mengagumi misalnya Profesor Dr. Zakiyah Darajat, atau saya mengagumi Buya Hamka misalnya, saya akan pelajari bagaimana kehidupan beliau itu dari mulai masa kanak-kanak, remaja sampai seterusnya, sehingga dicintai oleh masyarakat misalnya. Kemudian nilai-nilai kehidupannya seperti apa, itu semua dipelajari. Itu namanya biografi misalnya. Kemudian yang keenam ini kaitan dengan kesehatan mental misalnya ya. Jika berhubungan dengan perilaku seseorang dengan kaitannya dengan kesehatan mental, kita bisa menggunakan metode klinis ya. Itu metode yang caranya ya disebut metode klinis, itu karena kaitan dengan psikologis langsung ke kesehatan mental ya. Jadi itu adalah teknik yang keenam. Lalu yang ketujuh adalah dengan metode yang dengan cara yang berikutnya adalah teknik berikutnya adalah studi kasus. Saya ulangi, teknik penelitian yang ketujuh adalah studi kasus. Ya, jadi ada kasuistik ya, kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan misalnya konversi agama, ataupun misalnya satu contoh. Misalnya begini, kalau saya pernah menemukan seorang remaja yang sangat taat beragama ya, sampai di masjid itu dia menunggu azan ya, padahal kalau yang lain kan anak-anak remaja sangat sulit misalnya sholat berjamaah, kalaupun datang misalnya azan sudah selesai dia baru datang. Kalau ini menunggu, jadi sebelum waktu sholat masuk dia sudah ada di masjid. Nah, yang menariknya sebetulnya di dalam keluarganya tidak ada contoh yang baik. Kedua orang tuanya adalah orang-orang yang sangat jauh dari agama, dan bahkan misalnya sangat dibenci oleh masyarakat karena perilaku kedua orang tuanya misalnya. Nah, ini kan unik ya. Tidak ada contoh di dalam keluarga, kemudian masyarakat membenci keluarga mereka, tapi anak ini tumbuh
sendiri dengan ketaatan beragama yang luar biasa. Jadi dibandingkan dengan keluarganya juga unik, dibandingkan dengan kelompok sebayanya juga unik. Nah, ini adalah studi kasus contohnya ya. Jadi kita meneliti langsung kepada yang bersangkutan dengan studi kasus ya, karena sangat menarik. Jadi dia tumbuh sendiri dengan rasa percaya diri yang tinggi, dengan kesadaran beragama yang tinggi, padahal lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat di teman sebayanya dua-duanya negatif gitu. Nah, ini menarik ya. Itu adalah satu contoh bagaimana kita menggunakan studi kasus di dalam meneliti perilaku keberagamaan seseorang. Nah, baik teman-teman mahasiswa sekalian, itulah kalau kita akan meneliti kaitan dengan psikologi agama, demikianlah saya sampaikan tentang metode dan teknik penelitiannya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bincang lagi tentang ruang lingkup kajian psikologi agama yang lebih luas dan lebih mendalam. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengangkat penelitian psikologi agama. Insya Allah bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.